Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang sangat dicintai dan dibanggakan. Semoga sehat selalu dan yang sedang sakit insya Allah lekas sembuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa berjumpa lagi lewat pembelajaran daring. Kita lanjutkan materi hadis tentang ciri-ciri orang-orang munafik di muatan pelajaran Al-Quran hadis. Kalian bisa persiapkan buku Al-Quran hadis, ya. Nanti kalau ada tambahan bisa ditambahi di buku kalian. Oke anak-anakku semua, kita mulai dari lafal hadis. Bisa kalian simak di buku Al-Quran hadis halaman 112. Ayatul munafiqi thalathun. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Saya ulangi lagi. Ayatul munafiqi thalathun. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia bohong. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari nomor 32 dan Muslim nomor 89. Nah, arti per mufradat atau kata bisa kalian simak masing-masing di buku kalian atau di layar. Oke, jika belum ada di buku bisa kalian tambahkan. Ayatu tanda-tanda atau ciri-ciri al-munafiqi orang-orang munafik salatun ada 3. Idza artinya apabila atau jika, haddatsa berkata, kadzaba bohong, wa'ada berjanji, akhlafa tidak menepati atau mengingkari, uktumina dipercaya, khana berkhianat. Kandungan hadis juga bisa kalian simak di halaman 112 atau 113. Kalau ada yang belum, keterangan yang belum ada di buku, bisa kalian simak di layar. Kandungan hadis, menurut syariat, munafik adalah menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan di lidahnya. Istilah mudahnya ya yaitu lain di mulut, lain di hati. Jadi mulut berkata apa, tapi hati juga berkata apa. Beda antara mulut dan hati. Jika bersama orang beriman, ia mengaku beriman. Tapi jika bertemu dengan orang kafir, ia mengaku kafir. Jadi di mana ia menguntungkan, keadaan yang menguntungkan, ia mengaku seperti itu. Jika menguntungkan di orang-orang yang beriman, dia berkata, saya beriman. Tapi jika menguntungkan di kalangan orang munafik, dia ikut-ikut mengaku kafir. Ya. Berdasarkan hadis tersebut, ada 3 tanda munafik. Ya, yang pertama, apabila berkata ia suka bohong, wa idza haddatsa kadzaba. Kita harus berhati-hati ya jika menerima kabar dari orang munafik. Bisa jadi kabar tersebut hanyalah fitnah atau yang kita kenal sekarang dengan hoax ya. Yang kedua, jika seseorang berjanji lalu suka mengingkari, orang tersebut juga disebut munafik. Sifat seperti ini harus kita hindari karena bisa merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Sudah berjanji, ya sedapat mungkin kita penuhi. Ya. Yang terakhir, dan jika kita telah mendapat kepercayaan, ia suka berkhianat. Seseorang mendapat kepercayaan atau amanah, ia suka berkhianat, mengkhianati kepercayaan itu. Khianat adalah sifat buruk yang dapat mengakibatkan orang lain celaka. Ya. Apabila kita sudah mendapat kepercayaan atau amanah, maka kita harus ya menjaga dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Contohnya mudah sekali. Ya, ketika di perang Uhud,
Ya, ketika di perang Uhud Nabi Muhammad memerintahkan pasukan pemanah untuk berjaga-jaga di bukit. Lalu pasukan pemanah itu tergiur dengan harta rampasan, lalu tidak memenuhi kepercayaan dari Nabi Muhammad, lalu turun, ya, meninggalkan posnya. Lalu pasukan kafir Quraisy menyerang balik. Nah, itu menyebabkan di perang Uhud pasukan Islam kalah. Itu bisa menjadi pelajaran bahwa jika kita mendapat amanah atau kepercayaan, harus kita penuhi, kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Akibat dari sifat munafik, ya, antara lain mudah merasa ragu atau bingung atau bimbang dalam menentukan sikap. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Saya bisa nggak ya? Nah itu. Ya, merasa ragu, tidak optimis dalam menentukan sikap. Yang kedua, dijauhi orang karena sering merugikan orang lain. Ya, sifat munafik sering merugikan orang lain, makanya dijauhi orang lain. Mendapat siksa Allah di neraka yang paling bawah tentu ini, ya. Sudah jelas dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi sudah ditempatkan neraka yang paling bawah, tidak ditolong. Ya, bisanya cuma teriak-teriak. Nah, ini stop hoax, ya. Stop dusta khianat insan. Itu ya, jadi sifat munafik salah satu sifat buruk yang dibenci oleh Allah dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu ya anak-anakku, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, kalian juga bisa memahami, dan kalau yang belum paham dan ingin bertanya bisa kalian tulis, ya, kalian ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau kolom komentar YouTube atau Google Classroom. Itu ya anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.